Gadis itu mulai berkonsentrasi dan mengerahkan tenaga secara sungguh-sungguh dan serius. Tenaga yang kali ini dia kerahkan benar-benar tidak main-main. Semua energi yang ada di tubuhnya dikerahkan secara maksimal untuk membentuk cahaya keperakan penghancur bernama Gravan. Kali ini selubung energi yang mengelilingi badan gadis cantik itu tidak sebesar sebelumnya, namun terlihat sangat padat dan kuat. Arkitirema menyuruh semua hadirin untuk mundur menjauh, termasuk pada Lundarda dan Purtalna. Mereka semua menurut, namun dengan rasa cemas yang tidak dapat ditahan. Tubuh pemuda itu mulai melayang ke atas sejajar dengan tubuh Ilvina yang sedang memejamkan mata untuk mengerahkan kekuatan sekuat-kuatnya. Pemuda itu mulai mengosongkan dirinya untuk menerima segala apapun yang terjadi. Dipasrahkan sebulat-bulatnya pada Sang Maha Pencipta, apapun yang terjadi, terjadilah. Tidak akan ada pertanyaan dan tidak akan mempertanyakan semua keputusan akhir dari Sang Maha Menentukan. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking sangat tinggi dari mulut Ilvina, dan dari tubuhnya terpancar sebuah bola keperakan bersinar bagaikan matahari kecil yang menabrakkan dengan cepat pada tubuh Arkitirema. Pemuda itu terlontar dengan sangat cepat ke belakang sepanjang puluhan meter, namun mendadak tubuhnya melayang secara vertikal ke atas. Bola keperakan penuh energi Gravan itu diterima langsung oleh dadanya yang bidang dan kokoh. Secara otomatis tubuhnya menyerap semua energi tersebut tanpa tersisa sama sekali, dan dileburkan bersama akselerasi energi sel yang sebetulnya memiliki kekuatan yang masih jauh lebih kuat dari energi Gravan. Pemuda itu membiarkan tubuhnya mengikuti arus kekuatan yang membawa dan menghantam dengan sangat kuat tersebut. Maka oleh sebab itu, tubuhnya bagaikan terlempar tanpa arah yang jelas. Pemuda perkasa itu bertindak secara cepat. Semua energi dari luar tersebut dileburkan ke dalam tubuhnya dengan bantuan baju Zenmar, sehingga dirinya bagaikan memiliki sel mitokondria, cadangan yang tidak terbatas. Tubuh Arkitirema membentuk bola energi yang sangat terang benderang di udara setinggi puluhan meter. Dari bawah terlihat seperti ada dua bintang yang terang benderang menerangi siang. Semua yang melihat benar-benar takjub melihat kejadian yang tidak pernah termimpikan sekalipun, termasuk Ilvina sendiri. Gadis itu benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda itu akan sanggup menerima energi Gravan yang dihentakkan sepenuh tenaga. Perlahan namun pasti, cahaya terang keperakan yang menyelubungi pemuda perkasa itu mulai menjadi redup, lalu hilang sama sekali, terserap habis oleh tubuh Arkitirema tanpa sisa. Oleh kejadian tersebut, secara otomatis kekuatan yang ada di dalam tubuhnya menjadi bertambah kuat dari sebelumnya. Padahal energi yang dimiliki sebelum serangan Ilvina masih belum terkuasai dengan baik. Sekarang ditambah lagi dengan energi yang cukup dahsyat pula. Maka wajar sekarang tubuh pemuda itu memiliki pancaran dan wibawa yang lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh pemuda itu seperti terselimuti sebuah kabut tipis namun padat yang mengikuti ketika badan mulai secara perlahan kembali turun ke podium. Melihat semua yang terjadi, habislah sudah semua akal Ilvina. Tidak ada lagi yang bisa dipergunakan untuk melawan pemuda perkasa itu. Lagi pula tubuhnya sangat lemas karena mengerahkan tenaga secara berlebihan. Arkitirema karena semangat telah hilang, dan tenaga habis pula, maka tanpa bisa ditahan lagi, sang Ratu Galaksi Tursabelta itu jatuh terduduk di lantai podium. Tidak ada lagi niat melawan, karena memang tidak mampu melawan, dan akhirnya pasrah pada keadaan. Ini adalah sebuah kejadian yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tujuan datang pada kaum Trafna sebetulnya adalah untuk mencari sang ayah, yang biasanya datang pada upacara Blaba, yaitu peringatan ditemukannya planet Reze oleh para leluhur kaum Trafna. Dia sudah lama tidak bertemu ayahnya ini. Karena rasa rindu inilah maka gadis itu mencari sampai ke planet Reze.
Sudah terbayang di pelupuk matanya bahwa dia akan dipeluk dengan penuh kasih sayang oleh sang ayah. Akan tetapi ternyata bukan ayah yang temuinya, namun malah mengalami kejadian menyedihkan seperti ini. Arkitirema yang masih diselimuti kabut tipis namun padat itu sudah mendarat di depan Ilvina, yang dalam keadaan terduduk sambil menundukkan kepala, karena untuk mengangkat kepala pun dia sudah tidak sanggup lagi, selain karena tenaga habis yang paling utama adalah karena semangat sudah hilang, lenyap tak berbekas. Semua yang hadir tidak bisa berkata apapun karena saking takjub dan heran. Bahkan mulai ada pikiran aneh di kepala mereka. Manusiakah pemuda itu? Ataukah penjelmaan bentuk kehidupan lain? Namun keheningan takjub itu tidak berjalan lama. Kembali Lundarda yang memelopori sorak dan sorai dengan kembali berseru dan bertepuk tangan. Tel Sopurda, plok plok plok. Tel Sopurda, plok 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 plok. Pecahlah semua keheningan itu, tergantikan oleh sorak-sorai berjamaah secara lebih meriah dari sebelumnya karena sukacita dan kelegaan luar biasa. Ternyata kekhawatiran mereka tidak terbukti. Sang Telsopurda mampu mengatasi semua tantangan dengan mudah. Hal ini membuat keyakinan mereka tambah mengakar kuat pada Arkitirema. Malah saking senangnya, Purtalna memeluk kaki Lundarda karena untuk memeluk badan raksasa itu terlalu tinggi baginya. Lundarda pun mengelus-ngelus kepala Purtalna dan dibiarkan saja oleh pimpinan kaum Travna itu sambil cengar-cengir. Tepuk dan sorai akhirnya semakin tidak beraturan karena semua malah berteriak-teriak dan berpelukan tidak jelas untuk menunjukkan kesukacitaan. Bahkan ada yang menari-nari dengan bentuk tarian yang tidak jelas pula. Sorak-sorai itu semakin bertambah terpuruk Ilvina. Akhirnya tanpa terasa gadis itu menangis sesegukan, hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya karena biasanya dialah yang membuat orang lain menangis sesegukan seperti itu. Sekarang baru dia tahu rasanya sedih dan terhina, benar-benar tidak mengenakan. Ingin rasanya dia masuk ke bumi atau lari dari sana dengan kecepatan super, namun sama sekali tidak ada daya. Arkitirema membiarkan saja untuk sementara suasana gegap gempita itu berlangsung. Pemuda itu memandang iba-iba pada Ilvina. Tidak ada sepercik pun rasa bangga terpancar di wajahnya, atau rasa senang karena kemenangannya itu. Karena di pikiran sang Telsopurda, semua menang atau kalah apa adalah bukan perbuatan pribadi, namun semuanya adalah campur tangan dari Sang Maha Pencipta. Di pikirannya pun tidak ada istilah menang atau kalah, yang ada adalah sebuah proses kelanjutan percaturan hidup di mana semua penentuan tidak ada satupun manusia yang mampu menentukan, kecuali hanya Sang Maha Kuasa. Pemuda itu pun menjadi sangat prihatin melihat reaksi dari kaum Travna dan Lundarda seperti itu, bagaikan menari di atas penderitaan orang lain. Namun itu juga bisa menjadi pelajaran yang sangat baik dan kuat bagi sang Ratu Galaksi Tursabelta. Meskipun terasa sangat pahit, sebuah kemenangan biasanya akan diikuti tanggung jawab yang lebih besar pula. Inilah yang sering tidak disadari oleh para pemenang, karena mereka sering mencari kemenangan hanya sekedar untuk kebanggaan dan penghargaan saja, bukan untuk melangkah lebih maju lagi di dalam pencapaian hidup secara hakiki. Ada pula yang hanya melampiaskan nafsu untuk mengalahkan saja, senang sekali melihat orang kalah dan dikalahkannya, karena akan merasakan kepuasan tersendiri dan juga rasa itu akan menimbulkan ketagihan secara luar biasa. Tiba-tiba Ilvina merasakan sebuah aliran hawa hangat menyeruak masuk melalui punggungnya dengan deras namun lembut. Ketika dia menoleh ke belakang, dilihatnya Arkitirema sedang menempelkan telapak tangannya pada punggung tengah sambil tersenyum ramah. Aliran hawa hangat itu secara cepat menyeruak masuk menembus sebuah pembuluh darah dan langsung secara cepat pula memulihkan tenaganya. Hal itu berjalan hanya dalam hitungan ETH, detik dalam bahasa Bropa. Ketika Ilvina merasa tenaganya telah pulih, serta-merta dia berdiri dengan cepat dan memandang Arkitirema dengan pandangan mata berterima kasih. Pemuda itu mengangguk sambil tetap tersenyum ramah, lalu membalikkan tubuh menghadap kerumunan dan masih bersorak-sorai dengan semangat.
Pemuda itu berkata secara lirih, namun energinya mampu menembus ke alam bawah sadar mereka. Harap semua saudara sekalian tenang. Secara serempak dan mendadak, semua keributan itu terhenti dan perhatian kembali ke atas podium. Ilvina benar-benar kagum dan takluk secara total pada pemuda sakti itu. Tadi dia coba menghentikan mereka dengan kekuatan, malah mendapatkan perlawanan. Sedangkan pemuda itu dengan kata-kata lirih saja sudah mampu membuat semua hiruk-pikuk jadi berhenti. Semua terdiam dengan posisi siap mendengar perintah dan instruksi. Arkitirema lalu memalingkan wajahnya pada Purtalna sambil berkata, Purtalna, sebaiknya Anda memberi penjelasan tentang berakhirnya konflik dengan bangsa Brodela. Pimpinan kaum Travna itu mengangguk, namun matanya melirik pada Ilvina dengan rasa tidak enak. Ilvina mengerti bahwa Purtalna akan membicarakan sesuatu mengenai ayahnya, namun dia tidak mengerti arti pandangan mata Purtalna. Ilvina begitu juga. Semua bangsa Beropa diajarkan untuk menjadi seorang agresor. Apapun akan dilakukan untuk bisa menguasai sebuah bangsa. Menurut ajaran turun-temurun bangsa Beropa, tidak cara yang disebut kejam atau jahat. Semua adalah taktik dan strategi. Siapa cerdik dialah pemenang. Maka oleh sebab itu, apabila berbicara tentang kebajikan atau kebenaran, maka tidak akan menyambung dengan bangsa Beropa dan keturunannya. Doktrin mereka sudah sangat kuat mengakar di alam bawah sadar bahwa mereka adalah bangsa penakluk dan penguasa. Ilvina bukannya tidak tahu apa yang dilakukan ayahnya terhadap bangsa Brodela dan bangsa Travna. Bahkan dirinya akan mencontoh taktik ayahnya itu untuk menguasai sebuah bangsa dan bisa cuci tangan kalau ada apa-apa. Di dalam ajaran Beropa, kesalahan terletak pada bangsa yang lemah. Kalau mereka kuat, maka akan selamat. Kelemahan mereka lah yang membuat gampang dijajah dan dikuasai. Ketika tadi menyalurkan tenaga pada Ilvina, Arkitirema juga memindai memori di otak gadis itu. Selain untuk memulihkan tenaga, sebetulnya pemuda perkasa itu ingin mengubah sedikit struktur amigdala otak gadis itu, agar bisa lebih sensitif pada kesulitan dan penderitaan orang lain. Lagi pula itu adalah kesempatan emas. Ketika gadis ini bersedih, maka akan mudah untuk merubah struktur pada amigdala dan akan bisa merubah secara permanen. Mengetahui apa yang ada di benak anak perempuan Trendava, pemuda itu benar-benar merasa prihatin. Gadis ini benar-benar salah didikan, pikirnya, dan harus dibenahi. Dengan kemampuan seperti itu, maka akan sangat berguna apabila bergerak di jalan Sang Pencipta. Maka ketika gadis itu bangun dan memandangnya dengan tatapan terima kasih, berarti sudah terjadi perubahan pada amigdala. Karena kalau dalam keadaan biasa, gadis itu mungkin akan marah dan akan menyerangnya dengan kekuatan penuh sekali lagi. Karena ditolong oleh lawan adalah hal yang dipantang bagi bangsa Beropa. Arkitirema mengangguk pada Purtalna untuk tidak usah ragu di dalam berkata. Melihat tanda dari sang Teosopurda, pemimpin kaum Travna itu mulai berkata, Saudara-saudaraku, yang mudah-mudahan sekarang sudah menjadi lebih baik seperti saya. Terima kasih Teosopurda akan sebuah kabar baik. Dengan tubuh kita yang sudah baik dan normal, sudah juga tenaga kita bertambah kuat, maka kita tidak perlu lagi mengganggu bangsa Brodela. Baru begitu saja ucapan Purtalna. Kaum Travna yang berkumpul di sana sudah bersorak dengan kegembiraan luar biasa. Lundarda yang melihat kejadian itu menjadi sepenuhnya mengerti bahwa ternyata kaum Travna sendiri sebetulnya tidak mau mengganggu bangsanya. Semua dilakukan secara terpaksa karena tekanan dari Trendava. Raksasa itu memandang dengan rasa haru karena kaum Travna sendiri sebetulnya adalah kaum yang teraniaya seperti kaumnya. Purtalna melanjutkan kembali. Tenang, tenang. Semua mereda secara perlahan. Sangat berbeda sekali ketika tadi perintah muncul dari Arkitirema. Purtalna melakukan dengan cara biasa saja. Saudara sekalian, di depan kita sekarang sudah ada pimpinan dari bangsa Brodela. Juga bisa dianggap mewakili keseluruhan kaumnya. Saya ingin mengajak semua yang hadir untuk secara jujur dan besar hati memohon maaf atas nama bangsa kita pada perwakilan kaum yang pernah kita tindas ini.
Meskipun penindasan itu bukan atas kehendak kita, namun tidak ada salahnya apabila kita memohon maaf. Purtalna mendahului yang lain segera berlutut ke arah Lundarda sambil berkata, "Saudaraku Lundarda, maukah Anda mewakili bangsa Brodela untuk memaafkan kesalahan kami?" Melihat pimpinannya sudah berlutut, semua kaum Trafna yang hadir ikut berlutut pula menghadap ke arah Lundarda. Sejenak Lundarda tercenung. Seumur hidupnya, tidak pernah terbayangkan situasi seperti ini. Kaum Trafna secara keseluruhan berlutut ke arah dirinya secara bersungguh-sungguh dan tulus. Memohon maaf dari dalam hati. Raksasa tua itu benar-benar merasa sangat tersanjung. Namun hal itu tidak membuatnya menjadi sombong. Sebaliknya, malah membuatnya terharu. Sebuah bangsa besar semua berlutut ke arahnya, berlutut pada pihak yang tadinya mereka aniaya. Hal itu menyebabkan keharuan semakin menyeruak, sehingga tanpa terasa air mata raksasa itu mulai meleleh. Namun mulutnya tersenyum lebar. Inilah saat yang tidak pernah dimimpikannya. Terbayang masa depan cerah bagi bangsa Brodela. Tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kecemasan. Semua bisa hidup tenang dan tentram. Tidak perlu takut pada bangsa yang ada di depannya ini. Tiba-tiba Lundarda ikut berlutut pula, namun bukan pada bangsa Trafna, namun diarahkan pada Arkitirema sambil berseru dengan lantang, akan tetapi dengan suara yang menggeletar penuh keharuan. Saudara-saudaraku semuanya, kalian tidak perlu meminta maaf, karena saya tahu itu bukan kesalahan kalian. Namun yang paling penting sekarang adalah, mari kita sama-sama berterima kasih pada Sang Telsopurda yang telah menyelamatkan kita dari keganasan Trendava. Mendengar keseruan Lundarda ini, semua menjadi sadar bahwa sebetulnya semua ini terjadi karena jasa Sang Telsopurda. Dari tadi karena menghadapi kejadian demi kejadian, mereka semua belum sempat berterima kasih secara penuh pada penolongnya ini, yang telah sangat banyak berkorban bagi mereka, tanpa memperhitungkan bahaya. Meskipun kejadiannya begitu singkat, namun mereka semua mendapatkan pelajaran sangat banyak dari penolongnya ini, terutama soal kemuliaan, juga kesabaran, juga pelajaran berani mengorbankan diri untuk kepentingan kaum secara ikhlas. Yang mulia Telsopurda, saya mewakili dua bangsa yang sangat berbahagia dapat ditolong oleh Anda Sang Perkasa, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya dan dua bangsa ini hanya bisa selalu berdoa untuk keselamatan yang mulia, agar selalu dapat membantu pihak tertindas seperti kami sebelumnya.